Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Izinkan pada hari ini saya Hijranita akan berbagi tentang bagaimana cara meregistrasi naskah keluar pada akun user Sri Kandi versi 3. Sebelumnya, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sebelumnya, kita persiapkan terlebih dahulu naskah dinas yang telah kita buat di dalam lembar Word sebagaimana yang saya tampilkan di sini. Di sini saya akan membuat sebuah dokumen berupa laporan perjalanan dinas yang telah saya laksanakan. Contoh dokumen yang saya gunakan ini adalah hanya contoh ya, jadi bukan arsip beneran. Perhatikan di sini tata cara penulisannya ya Bapak Ibu ya. Dalam membuat naskah dinas jangan lupa selalu pedomani tata naskah dinas yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, di sini perhatikan ya. Seperti ini saya ketik pelaksana itu boleh ditukar ya, sebaiknya ditukar dengan parameter penulisan yaitu $jabatan_pengirim ya. Nah, itu tadi tulisannya karena saya pakai manual, karena di sini saya melaksanakan laporan perjalanan dinas, maka di sini saya tulis pelaksana perjalanan dinas, yaitu Arsiparis Ahli Madya adalah jabatan saya. Kemudian perhatikan antara dari pelaksana ke bawah itu tanda tangan ya, parameter tanda tangan menjorok ke dalam. Kemudian harus diletakkan 3 spasi ya sebelum tanda tangan parameter TTD dan setelah parameter TTD. Nah, supaya tidak terlalu besar, untuk huruf yang 3 spasi tadi kita kecilkan menggunakan huruf Arial besar 10, kemudian kita delete kembali supaya tidak ada ya, itu hanya pedoman kita sama ya, itu kita buat menjadi huruf Arial 10, kemudian kita hapus. Selanjutnya Bapak Ibu perhatikan ya, saya ulangi kembali untuk meletakkan parameter tanda tangan itu dimajukan sedikit ya, jadi tidak rata, tidak terlalu rata kiri seperti pada saat kita membuat format Word di Sri Kandi versi Lamana. Dan pada dokumen ini saya menggunakan kertas dengan ukuran A4 ya Bapak Ibu ya, jadi ukuran yang saya gunakan adalah kertas ukuran A4. Kemudian jangan lupa disimpan ya, ingat dimana kita menyimpannya, dan kemudian juga sesuaikan ya judulnya, kita sesuaikan sehingga nanti lebih mudah untuk diingat. Jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita kembali review apakah naskah dinas ini sudah pas atau belum, dan ingat di bawah nick itu tidak ada enter ya, jangan ada enter sehingga tidak ada kertas kosong. Sekarang kita akan masuk di akun aplikasi Sri Kandi. Pertama kita pastikan bahwa daftar tujuan naskah kita sudah kita isi di dalam pengaturan. Di sini naskah dinas ini akan saya tujukan ke diri saya sendiri sehingga saya mencari nama saya apakah sudah terdaftar di dalam daftar tujuan naskah dinas. Begitu juga di dalam menu penanda tangan, saya cek kembali apakah nama saya, karena di sini saya akan menandatangani sendiri, saya cek kembali ternyata ada. Di verifikator juga seperti itu, di menu verifikator saya cek kembali, kemudian saya lihat dan ternyata nama saya yang akan memverif nanti sudah ada. Untuk tembusan ya disesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke menu registrasi naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Naskah keluar di sini kita klik registrasi, kemudian dikirim melalui ya dari instansi kita dari unit kerja kita masing-masing. Di sini saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu ya Bapak Ibu ya. Klik ya, dipilih itu Dinas Perpustakaan. Kemudian jenis naskah sebagaimana yang sudah saya katakan tadi adalah laporan. Jadi laporan perjalanan dinas dari unit kerja ya Bapak Ibu. Kemudian sifat naskah, di sini saya memilih biasa. Kemudian klasifikasi disesuaikan dengan tugas yang ada di dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Saya melaksanakan bimbingan dan konsultasi sehingga saya mencari di bagian kearsipan.
bimbingan konsultasi kearsipan, kemudian klik ambil nomor. Perhatikan di sini pada saat kita baru meregistrasi di situ tertulis X ya, jadi belum ada nomor yang pasti ya, belum ada nomor permanen, baru nomor sementara. Kemudian kita pindah ke kolom hal. Di sini kita ketik sesuai dengan perihal dari naskah yang kita buat tadi. Di sini adalah laporan perjalanan dinas atas nama Hijranita pada tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2024 ke Kabupaten Mukomuko. Kemudian ini saya copy dan saya pastekan di dalam isi ringkas dan ditambah dengan keterangan lanjut, yaitu dalam rangka melaksanakan bimbingan dan konsultasi ya, dan konsultasi kearsipan. Demikian ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan isi ringkas dari naskah dinas yang kita buat, dan sesuaikan dengan isi ringkas konsep naskah dinas yang kita buat. Kemudian kita upload file Word yang sudah kita persiapkan di sini, yaitu laporan perjalanan dinas ke Kabupaten Mukomuko. Kemudian tujuan tadi adalah ke saya sendiri, jadi cukup dengan kata kunci HIJ ya. Kemudian diverifikasi juga seperti itu, saya akan memverif sendiri, kemudian juga dipanggil seperti itu. Kemudian penandatanganan saya akan menandatangani sendiri, saya klik Hijranita ya. Kemudian sudah pasti kita simpan. Tunggu ya Bapak Ibu, jangan buru-buru ya, tunggu sampai berhasil terkirim. Kemudian kita ingin melihat naskah yang sudah kita buat tadi, kita lihat di log naskah keluar ya, di menu log naskah keluar. Nah di situ di log naskah keluar terlihat ada preview dan ada pensil tadi Bapak Ibu. Itu tunggu dulu ya Bapak Ibu, jangan langsung buru-buru untuk mengerjakan kerjaan lain. Kita tunggu sampai pelaksanaan dari pengambilan arsip oleh aplikasi selesai. Kita lihat kembali di sini ya, tanggal sudah terisi dan masih berapa. Kemudian juga di bawah ya Bapak Ibu ya, diperhatikan di sini. Nah, pelaksanaan sebagai tanda tadi karena saya ketik manual. Kemudian TTD ya, ini ya pelaksanaan seperti itu. Nah, ternyata tadi pada file yang sudah dibuat terlalu dekat ya Bapak Ibu tulisannya, sehingga di sementara saya akan perbaiki lagi. Tadi sudah saya perbaiki, kertas Word-nya sudah diberi jarak, ini ya sudah ada jarak 2 ya Bapak Ibu. Nah, maka di sini kita upload ini ya, jangan lupa disimpan, kemudian diambil kembali, diupload kembali ke aplikasi. Seperti itu ya, pastikan. Kemudian tunggu sebentar, jangan langsung, kemudian klik perbaiki ya. Setelah selesai, kembali kita klik di log naskah tadi atau tetap di sana, kemudian kita review file dalam bentuk PDF-nya. Ya, ini adalah dokumen yang sudah diubah. Tadi jarak antara tanda tangan sudah cukup jauh ya, sudah ada jarak yang cukup ya. Kemudian ya di sini Bapak Ibu, sebenarnya ada yang lupa ya, nama saya di situ tidak ada sebagai penanda tangan, tetapi sengaja agar nanti kita akan menolak pada saat verifikasi. Ini selesai ya Bapak Ibu, konsep sudah dikirim. Sekarang kita kembali ke log naskah. Nah, seperti ini. Kemudian karena saya akan memverif, maka saya masuk ke mengklik menu verifikasi naskah. Nah, di sini klik verifikasi naskah, kemudian saya lihat kembali. Ya, nah ini tadi sengaja ya lalai di sini karena nanti naskah dinas ini akan kita tolak pada saat penandatanganan. Sekarang dalam verifikasi ini tetap ditandatangan ya, tetap disetujui, kemudian tetap disetujui ya. Kalau ditolak, ini saya contohkan ditolak dulu ya. Tulis apa ya, di dalam kolom catatan tulis apa permasalahan sehingga naskah dinas tersebut ditolak ya. Di sini saya tulis seperti itu aja sebagai contoh, kemudian simpan. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, setelah klik simpan jangan lupa itu scroll lagi ke atas, kemudian cari tulisan teruskan, kemudian kembalikan kepada konseptor. Seperti itu ya, jangan lupa, itu sering sekali lupa ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi tidak dikirim maka gambar pensilnya tidak akan keluar. Sekarang saya klik lagi, kemudian anggap aja ya sudah benar,
sudah diubah, saya masukkan lagi naskah dinas yang sudah diubah. Kemudian klik di perbarui naskah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya cara mengedit. Kemudian ini tadi ya, jangan lupa mengklik selesai perbaiki. Kalau pada versi 2 itu tidak perlu diklik, dia berubah sendiri di akun verifikator. Tetapi pada versi 3 harus diklik ya. Kalau tidak diklik maka di verifikator pensilnya tidak akan keluar. Sekarang saya sudah di akun saya juga untuk melaksanakan verifikasi seperti ini ya. Ini disetujui, kemudian catatan tadi kita buang ya, kemudian disimpan. Nah, naskah dinas ini sudah diverifikasi, tidak ada perubahan ya setelah diverifikasi. Sekarang akan dilaksanakan penandatanganan. Nah, untuk penandatanganan itu sebaiknya nanti dibuka di menu penandatanganan. Kalau kita lihat di log naskah itu tidak keluar ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik menu tanda tangan naskah. Kemudian klik previewnya, kemudian scroll ke bawah. Jangan lupa bagi yang menandatangani agar menganalisa ya, memeriksa kembali, memastikan naskah dinas ini memang sudah pas ya. Diperhatikan lagi, jadi di sini nama saya tidak ada, pura-puranya tidak lihat ya. Nah, kemudian di situ langsung diklik tanda pensil. Ya, oke. Saya keluar ya Bapak Ibu tadi untuk penandatanganan, sehingga nanti akan kita lihat setelah ditandatangani bagaimana naskah dinasnya. Nah, itu tadi sudah saya laksanakan penandatanganan ya Bapak Ibu, sehingga tanggal pada naskah dinas ini sudah berwarna hitam. Begitu juga tanda tangan sudah berwarna hitam. Nah, itu sudah selesai ya. Nah, ada beberapa naskah dinas barcode yang tidak ada lambang daerahnya. Nah, untuk tidak ada lambang daerah itu silakan diajukan ke admin instansi di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini saya kembali ke Word ya, saya menambahkan dengan parameter nama pengirim. Jangan lupa disimpan kembali ya Bapak Ibu ya. Disimpan kembali. Kemudian akan kita lanjutkan berikutnya. Nama pengirim ya. Nah, tadi surat yang sudah dibikin batal dikirim dengan catatan bahwa karena nama pengirim tidak tercantum. Kemudian klik ya, batalkan ya. Itu tadi ya nama pengirim. Oke. Itu surat yang sudah ditandatangani pertama, sehingga naskah dinas ini batal dikirim Bapak Ibu ya, nomor 1 tadi ya. Sekarang kita akan mengulang kembali secara cepat dengan naskah dinas yang sudah ada nama pengirimnya. Oke, saya kembali ke registrasi naskah keluar. Silakan Bapak Ibu simak, dilihat ya. Cari nama instansi kita, nama unit kerja kita, kemudian jenis naskah laporan, kemudian klik di bawah sifatnya biasa, kemudian di bawah lagi adalah bimbingan dan konsultasi 00.5.2.6 ya. Ambil nomor, kemudian saya mengcopy ya. Saya mengcopy dari file yang tadi dengan cara menduplikasi dokumen ya. Saya akan mengambil di naskah dinas yang sudah saya buat tadi sehingga tidak susah mengetik ulang. Ya, halnya saya pindahkan, kemudian saya pastekan ke hal yang baru, kemudian mengambil lagi ya ke dokumen yang tadi, sama diduplikasikan, kemudian masuk lagi ke daftar naskah keluar, dan saya akan mengambil ringkasan sehingga saya mengklik preview ya. Itu saya copy, kemudian saya pastekan ke isi ringkas yang ada di naskah dinas, registrasi naskah dinas yang baru. Kemudian saya ambil laporan perjalanan dinas yang sudah mencantumkan nama pejabat penandatangan atau penandatangannya. Ya, di sini verifikator seperti tadi, tujuan juga seperti tadi, penandatangan juga adalah saya sendiri. Kemudian simpan. Setelah itu Bapak Ibu, oke, sekarang kita lihat ya kembali suratnya, kita lihat di klik mata, kemudian kita pastikan apakah naskah dinas ini tadi sudah berubah, sudah tercantum nama ya. Oke, di sini nama saya sudah tercantum. Kalau seperti itu, kira-kira ini sudah benar ya. Kemudian kita kirim naskah. Oke, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Kemudian sekarang akan melaksanakan verifikasi, masuk ke menu verifikasi, klik gambar mata, klik gambar pensil, setuju, kemudian oke, kirim. Sekarang sudah selesai diverifikasi, maka akan masuk ke menu tanda tangan naskah dinas ya. Tanda tangan naskah dinas seperti tadi, tunggu sampai selesai yang di atas ya. Kemudian masuk di sini, klik mata ya Bapak Ibu ya di tempat tanda tangan naskah. Kemudian ya oke, kita klik di sini ya. Oke, setelah selesai kita kembali lihat ya, kalau penanda tangannya lain sebaiknya diperiksa kembali secara teliti. Kemudian setuju, di sini saya setuju. Oke, saya klik kirim. Kemudian tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya, terkadang sudah ada tulisan sebaiknya kita klik ambil nomor. Kadang klik ambil nomor sering lupa sehingga terjadi tidak keluar nomornya dan tidak bisa ditandatangani. Oke, di sini saya akan memasukkan keypress dari saya. Nah, ini gagal karena ada tulisan lain yang sebenarnya bukan di situ ya. Oke, agak terjadi sedikit agak susah ya. Nah, kemudian saya akan masukkan keypress yang sudah tersimpan, kemudian melaksanakan tanda tangan. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Ditunggu sampai keluar data berhasil ya. Oke, Bapak Ibu sudah selesai, itu diklik saja. Kemudian sekarang masih merah. Nah, kalau masih merah silakan Bapak Ibu di refresh dahulu ya, jangan langsung dikirim. Itu karena masih merah ya, belum ada barcode-nya, silakan di klik di reload atau di refresh. Oke, sekarang tanggal sudah berubah menjadi tulisan hitam, kemudian nomor juga sudah menjadi hitam, kemudian barcode tanda tangan juga sudah ada, kemudian nama saya juga sebagai penanda tangan sudah ada. Oke, seperti itu. Dan surat ini silakan batal kirim atau kirim naskah. Untuk di contoh ini saya akan kirim naskah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah dinas sudah selesai.